Dan siapa tahu ada lagi yang luar daripada Pinang dan Jahe ini bisa jadi kopi yang Bapak tadi ceritakan di Galampa tadi apa tadi Kopi kelor. kelor. Iya. Kalau bisa, kalau ada juga orang yang bisa bawa di sini supaya kami kelola itu dengan kopi Pinang dan kopi kelor itu. Oke. Supaya jangan hanya semacam, supaya dua macam. Siap. Kami lebih senang kalau seandainya ke depan ada yang ajar kami untuk membuat kopi kelor dan kopi Pinang ini supaya ada juga orang yang mau datang supaya dilihat langsung dengan kepala mata sendiri caranya begini supaya lebih giat lagi. Ini kopi ini menurut Ibu khasiatnya apa ini? Maksudnya yang bikin berbeda dengan kopi lain apa? Kalau khasiatnya ini Pak begini, saya punya teman-teman kan pernah kemarin itu udah kena penyakit mah. Kalau dia terlambat makan, setelah dia makan dia sakit perutnya. Nah, setelah kita konsumsi ini kopi Pinang ini, saya punya teman nama Sarfia, dia minum kopi ini, alhamdulillah dia senang badannya. Kemudian nama Lahandu di Samarinda, dia kerja di Politeknik. Dia kirimkan kemarin dia punya keluarga, setelah dia konsumsi sekarang selalu dia pesan. Perasaannya badannya itu ringan, dia senang badannya katanya dia minum. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Gunung Sejuk, Kecamatan Sampolaga, Kabupaten Buton Selatan. Buton Selatan. Ya. Kebetulan kita akan mengeksplorasi salah satu potensi di desa sini, yaitu namanya ini kopi Pinang. Ya, kopi Pinang dicampur jahe ini Pak. Kopi Pinang, nanti kita bercerita sama yang pembuatnya ini. Iya. Namanya Bu Sainuri Bija ya. Iya. Bu Sainuri bisa diceritakan ke kita. Ini Iya. Pertama ini atau awal mula Iya. sehingga ini produk ini dibikin kayak apa? Apakah misalnya terinspirasi atau kita dengar dari mana atau bagaimana? Pertamanya ada mahasiswa dari Sumatera, ada dari Bau-Bau, mereka itu ikut KKN di sini. Nah, setelah dia datang di sini, dia panggil masyarakat untuk kayak kita komunikasi begitu, apa-apa kepingin apa ingin mau diajarkan. Nah, pada waktu itu kami diajarkan untuk membuat kopi Pinang. Nah, caranya itu dia kasih tahu saya ambil di kebun saya, kita ambil buah pinang yang sudah kuning. Setelah sampai di tempat lokasinya mereka KKN, kita belah dua, kan diajar kita belah dua, baru kita jemur. Setelah dia kering, dia terbuka, lepas dari yang kulitnya, kita belah-belah kecil-kecil, baru kita cuci lagi. Setelah cuci dijemur, baru kita sangrai. Setelah sangrai sudah coklat, mulai hitam, kita jahe itu Pinang 1 kilo dengan jahe 3 ons. Kita sudah kupas kulitnya, baru iris-iris, baru kita gabung. Setelah dia warna hitam-hitam kecoklatan begitu, gabung dengan jahe. Nah, baru kita sangrai, kelihatannya seperti dia hitam. Setelah dibelah begini sudah kelihatannya sudah tua, hitamnya baru kita angkat, baru kita tumbuk, baru diayak. Seperti itu jalan ceritanya Pak ini kopi Pinang ini. Oke. Terus yang kemudian sejak diproduksi ini tahun berapa mulainya nih? Belum lama Pak ini. Sejak pembongkaran pertama kamar bangku tadi itu. Dia datang itu berbincang, dia tanya saya, adakah di sini yang bisa membuat kopi Pinang? Saya diam karena selesai diajar kita itu KKN itu dia jalan mereka itu karena musim hujan begini bagaimana kita jemur pinang hujan. Nah, saya bilang siapa yang diajar itu, jadi bagaimana bisa Kak Ibu hari Senin depan itu kita mau belajar membuat kopi Pinang supaya kita rasa bagaimana cara enaknya rasanya bagaimana. Jadi sebelum sampai hari Kamis itu kita sudah buat, kita jemur. Setelah dia kering langsung kita bikin seperti sangrai, baru kita tumbuh. Setelah dia datang mereka pada waktu hari Kamis itu dia periksa itu kamar bangku itu, kami buatkan kopi seperti ini. Karena banyak kita bikin, mereka beli itu 25.000 satu bungkus begini. Ada yang ambil 4, ada yang 5, ada yang 6. Iya seperti itu. Terus yang kemudian sejak diproduksi ini, maksudnya ini sudah ada kayak yang misalnya yang pesan? Ada. Di Ambon, di Samarinda sudah ada yang pesan. Bahkan yang datang kemarin itu yang dari Bandung kan pada saya dia tahu dia ambil juga itu kopi Pinang ini. Terus memang berarti nanti ini prosesnya adalah ini nanti dibikinkan izin berarti ya? Iya, untuk yang kami sudah bikinkan izin supaya bisa kita offer di pondok-pondok supaya lancar ini kita punya kopi Pinang ini.
Oke. Tapi itu Bu kalau diproduksi bisa berapa ini? Berapa maksudnya kemampuan produksinya itu bisa berapa bungkus setiap? Dalam 1 kilo itu dia dapat 7 bungkus. 7 bungkus. Iya. 1 kilo 1 pinang. kilo pinang. Sudah campur dengan jahenya Itu itu. pinangnya berarti diambil dari kebun sendiri. Kita membeli di kebunnya orang, di pinangnya orang karena tidak bisa kalau hanya kita. Jadi kalau kita beli orang kan sudah dijemur. Nah, jadi kita beli per kilo 5.000 1 kilo. Oh, 5.000 1 kilo. Begitu. Jadi kita beli ya harus bersih, kelihatannya tidak ada yang hitam-hitam baru kita ambil. Dia merah. Kalau merah kita ambil, kalau dia kayak dia hitam kita tidak ambil. Begitu. Berarti kalau sampai sejauh ini Bu, maksudnya ini Ibu kan punya harapan soal bagaimana ini supaya dikembangkan. Iya, iya. Apa harapannya Ibu ini? Maksudnya bayangannya Ibu soal pengembangan ini kopi nanti ke depan. Insya Allah kalau macam kan kita kelompok 10 orang. Kan kelompok ini 10 orang ini semuanya orang yang bukan pegawai, semua petani. Insya Allah kalau kopi Pinang ini lancar supaya kami juga itu mendapatkan uang untuk harga, kita punya harga beli beras, beli ikan apa, atau kita punya anak mau sekolah tinggal tambah-tambahnya dia punya uang gitu. Terus ini kan yang mau diproses berarti ini izinnya, terus yang kemudian produksinya mungkin kebutuhan Ibu ini soal alat produksi Mas kan masih diproduksi manual. Masih manual, masih sekarang kita apa pakai, yang mau dibutuhkan kira-kira? yang kami butuhkan kan pertama karena harus ada kompor, kemudian kuali, serokannya itu dengan ayakan, loyang itu harus ada. Kan tempat-tempat penjemurnya juga harus loyang itu jangan hanya satu karena kita habis bela-bela cuti harus dijemur di matahari, harus ada loyang. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada itu ya jangan lagi kita pakai tumbuh, harus pakai mesin. Harus pakai mesin itu supaya kalau tidak kita pakai tumbuh dan lengsu Pak. Tumbuh dan lengsu. Pokoknya kalau sudah masak itu langsung kita. Ini kopi ini menurut Ibu khasiatnya apa ini? Maksudnya yang bikin berbeda dengan kopi lain apa? Kalau khasiatnya ini Pak begini, saya punya teman-teman kan pernah kemarin itu udah kena penyakit mah. Kalau dia terlambat makan, setelah dia makan dia sakit perutnya. Nah, setelah kita konsumsi ini kopi Pinang ini, saya punya teman nama Sarfia, dia minum kopi ini, alhamdulillah dia senang badannya. Kemudian nama Lahandu di Samarinda, dia kerja di Politeknik. Dia dia kirimkan kemarin dia punya keluarga, setelah dia konsumsi sekarang selalu dia pesan. Perasaannya badannya itu ringan, dia senang badannya katanya dia minum. Dan ibu-ibu semua dia sudah konsumsi memang di Ambon itu ibunya Pak Haji ini keluarga juga udah pesan di Ambon. Seperti itu. Yang paling akhir ini apa harapannya Ibu terhadap misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi sama pemerintah kabupaten? Apa harapannya? Harapan kami ini supaya dia perhatikan kami, dia bantu alat-alat yang kami butuhkan itu, supaya kami yang kelompok Pinang ini supaya jangan setengah mati. Kalau seandainya kita sudah membutuhkan, kita ambil lagi tempatnya teman. Bawa nyirumu di sini, bawa loyang, bawa serokamu atau apa. Kan kita selalu pinjam begitu, kompor kita mempinjam. Jadi kalau bisa, kalau ada juga kompor gas yang pakai minyak tanah ya pakai kompor gas. Kalau tidak biar kompor biasa bisa. Tapi kalau kompor pakai gas itu kita masih takut-takut belum bisa. Kalau pakai minyak tanah seperti caranya seperti ini kita pakai atau kompor biasa bisa. Supaya kami butuhkan tidak. Kan sekarang kita pakai kita main pinjam di kelompok. Kan kita 10 orang. Kamu bawa ayakan, kamu bawa loyang, kamu bawa kompor. Kita bagi-bagi. Kalau harga minyak tanahnya kita bagi, kamu bayarkan harga minyak tanah. Sekarang kan satu gen besar itu 120 satu gen. Begitu Pak ceritanya. Ya. Sebetulnya kolaborasi yang sangat luar biasa ini. Ini patut kita apresiasi. Kopi Pinang ini istilahnya kopi dari Pinang. Iya, dicampur dengan jahe. Yang dicampur dengan jahe tentu khasiatnya tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Tentu kita berharap ke depan ini adalah salah satu produk di desa yang penting untuk kita eksplorasi, kita fasilitasi izinnya, terus yang kemudian kita buatkan, kita bantu sektor UMKM-nya. Mudah-mudahan ke depan ini produksi kopi Pinang ini bisa masuk di pasar lokal, pasar nasional juga. Tentu kita sangat berharap semua pihak berkolaborasi, ada Ibu, ada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
ikut mendorong tumbuhnya kreativitas UMKM di lokal. Mudah-mudahan ini produk kopi Pinang kita doakan bisa berkembang, Insya Allah. bangkit. Mudah-mudahan kita sama-sama mengawal lah. Untuknya itu ini kita coba dulu dia punya cita rasa. Iya. Cita rasanya memang beda. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang UMKM ini. Oke. Dan siapa tahu ada lagi yang luar daripada Pinang dan Jahe ini bisa jadi kopi yang Bapak terceritakan di Galampa tadi apa tadi? Kopi kelor. Kelor. Iya. Kalau bisa, kalau ada juga orang yang bisa bawa di sini supaya kami kelola itu dengan kopi Pinang dan kopi kelor itu. Oke. Supaya jangan hanya semacam, supaya dua macam. Siap. Kami lebih senang kalau seandainya ke depan ada yang ajar kami untuk membuat kopi kelor dan kopi Pinang ini supaya ada juga orang yang mau datang supaya dilihat langsung dengan kepala mata sendiri bahwa caranya begini supaya lebih giat lagi.